terima kasih buat kasih-Mu bagi kami Tuhan. Kau yang sudah menerima kami apa adanya, Engkau berikan kasih yang terbaik. Karena itu kami juga mau meneladani kasih itu dan hidup dalam kasih itu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Firman Tuhan sanggup mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Yesus, yang siap terima firman Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Kita bulan ini memperingati ya bulan kasih sayang katanya. Ya makanya pakai pink ya. Tapi saya percaya bahwa Valentine itu bukan hanya tanggal 14 Februari ya, terutama bagi kita suami istri ya, setiap hari saya dan suami Valentine. Amin. Ya bukan cuma kalau tanggal 14 terus saling mengasihi itu pret. Nah dalam rangka itu hari ini temanya adalah tetap mengasihi walaupun terluka. Siapa yang lagi terluka hari ini? Ada yang lagi terluka? Tidak ada? Pulang saja kalau gitu ya. Semua tidak ada yang terluka. Bapak Ibu, ajaran yang sangat identik dengan kekristenan itu adalah kasih. Karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, ya didasarkan karena mengasihi. Makanya Yohanes 4 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan Kristus, anak yang tunggal untuk menebus saudara dan saya. Alasan untuk Tuhan datang ke dalam dunia karena Dia mengasihi. Jadi ajaran kekristenan itu, kalau orang tahu orang Kristen, oh ajaran itu tentang kasih. Dan sudah seharusnya kita ini hidup dalam kasih. Dan tema hari ini tetap mengasihi walaupun terluka. Nah ini berat ini. Tetapi sesungguhnya kasih yang benar itu bisa kita wujudkan justru waktu kita ini terluka. Kalau orang baik sama saya baik sama orang, ya itu biasa. Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita disakiti, kita terluka, lalu kita tetap membalas, mendoakan, meminta berkat, itulah bedanya kita. Tapi kenapa sekarang tingkat perceraian itu naik loh? Dan yang aneh di Indonesia sekarang tingkat pernikahan itu turun. Turun loh sekarang. Kenapa orang takut? Anak-anak muda itu takut nikah sekarang. Berapa banyak yang belum nikah sini? Udah nikah semua? Kaum jomblowers, angkat tangan. Jangan takut. Asal kita berdiri di atas dasar firman dan kita mengerti prinsip dari firman Tuhan, maka kita pasti akan menjadi pernikahan yang berkenan. Tapi hari-hari ini saudara, prinsip dunia banyak menggempur anak-anak Tuhan lewat sosial media. Bahkan sekarang perceraian dibikin pesta. Kemarin saya lihat di Instagram, pesta perceraian. Bercerai dibikin pesta loh, dan udah nggak malu-malu. Saya komen di situ, memang tanda-tanda kiamat ya. Saya dihujat banyak netizen. Bu pendeta, nggak usah sok tahu. Daripada kita menerus-neruskan pernikahan yang sudah saling menyakiti, ngapain? Ya, mending kita bisa berbahagia dan nggak sakit jiwa. Saya balas, yang suruh lu nikah siapa? Kalau nggak tahu firman, jangan nikah. Ya, apa sih arti dari pernikahan? Makanya Yesus berkata, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Bagi Kristus pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau ada yang bilang 2 sesat. Artinya apa? Suami istri itu kita bukan lagi 2 tetapi 1. Nah bagaimana bisa menjadi 1? Iya makanya saya selalu bilang menikah itu bunuh diri. Amin. Separuh dari saya harus mati, separuh dari suami mati, baru kita separuh-separuh bisa jadi 1. Kalau kau nggak siap bunuh diri, jangan kawin. Amin. Apalagi soalnya bu saya ini dari dulu mau menikah. Ya saya tuh kan kepengen dapat suami yang tidak pelit, tidak pemarah, tidak mabok, tidak merokok. Saya bilang tidak ada.
Saya pengen dapat istri yang ya tidak cerewet, tidak mata duitan. Saya bilang ya tidak ada. Kau kawin sama robot sana di Jepang banyak yang jual itu. Yang namanya manusia, kita ini saling memproses. Tujuan dari pernikahan supaya kita ini diproses, kita menjadi indah. Kemarin ada yang konseling sama saya, Bu, saya digoblok-goblokin, Bu. Sama hamba Tuhan loh, dia bilang kamu itu goblok, memang gini. Saya harus ngapa, Bu? Saya bilang bersyukur, bilang puji Tuhan. Berarti Tuhan mengasihimu, Tuhan mau membentuk engkau menjadi indah, doakan orang itu. Langsung dia bilang, oh gitu ya, Bu. Amin. Jangan dibalas. Mengasihi sekalipun terluka. Itulah ajaran Kristus, saudara. Karena kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, berharap kepada segala sesuatu. Kita bukan kompromi dengan dosa. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kita kompromi. Kita nggak pernah bisa memilih loh orang yang datang dalam hidup kita. Ada orang yang datang melukai kita, ada yang datang mengecewakan kita. Tapi dari setiap orang kita bisa belajar. Dari A kita belajar arti pengkhianatan. Dari sini kita belajar arti dari ya memanfaatkan. Tapi di balik semua itu akhirnya kita akan menjadi orang yang semakin kaya dalam hal karakter. Kita tetap mengampuni. Jangan ikuti teori-teori dunia. Ya daripada lu menikah, lu bertahan dengan orang yang toksik begitu, ya lu cerai aja. Kau nikah lagi coba sama orang yang kau pikir baik, kau nanti pasti cerai juga lagi. Karena kau tidak pernah mau mengerti proses Tuhan akan hidupmu. Amin, saudara. Coba kita lihat, kenapa kita bisa dan dimampukan mengasihi orang yang melukai kita. 1 Yohanes ayat yang keempat, ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata begini, baca 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita ini telah mengenal Allah dan Allah adalah kasih. Jadi ternyata sumber dari kasih itu sendiri adalah siapa? Tuhan. Kita tidak akan mungkin bisa mampu untuk bisa mengampuni, mengasihi orang yang membuat kita luka kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Tidak mungkin. Teman saya bikin status ya, angkat foto sama istrinya, dia tulis begini, Valentine sama dengan manis, asam, asin, pahit, namun tetap manis. Saya komen di situ, alias mati rasa. Ya, kasih itu mati rasa loh. Artinya apa? Kita harus mengabaikan. Terluka, kecewa, belajar mengabaikan. Bukan kita lari, bukan kita biarkan, tapi kita selesaikan. Sehingga kita nggak sakit jiwa. Karena banyak orang sakit jiwa, dia tutupi semuanya. Beresin di hadapan Tuhan. Ya, engkau bermusuhan dengan iparmu, engkau bermusuhan dengan mertuamu. Belajar, saudara. Yesus berkata begini, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan firmanku. Kenapa kita bisa mengampuni ipar kita? Kita bilang, Tuhan, aku sebenarnya nggak mampu ngampuni dia, tuh jahat. Tapi karena aku mengasihimu, Tuhan, aku mau belajar melakukan firman-Mu untuk aku bisa menyenangkan Engkau. Untuk aku bisa mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengampuni iparku, aku memberkati dia dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuh. Sehingga kau nggak perlu ke dokter jiwa. Kalau ke dokter jiwa kau dikasih obat, ditenangkan aja sarafmu. Tapi nanti kalau kau ingat kau sakit lagi. Tapi kalau kau belajar melakukan firman, jiwamu tuh sembuh. Saya pernah cerita suami istri ya bertikai, istrinya syok, suaminya selingkuh. Suaminya ini laki-laki baik-baik, selingkuh sama pembantunya. Istrinya cantik. Dia sakit hati, dia marah, dia cakar suaminya, luka-luka satu badan. Karena istrinya pedicure, manicure. Kukunya tajam. Luka semua, saudara.
Akhirnya suaminya bilang tiap hari istrinya pingsan, sakit hati, nangis, histeris. Suaminya dicakar lagi. Lalu suaminya bawa dia ke psikiater. Sampai di sana dokter bilang, ya udah saya kasih obat penenang. Karena ibu kan nggak bisa tidur kalau malam, iya. Lalu psikiaternya bilang sama suaminya, Pak, ini sembuhnya lama. Kalau nggak 6-7 bulan, 1 tahun. Suaminya langsung keriting rambutnya, berpikir, aduh 1 tahun dia dicakar terus. Gimana itu coba, syok kan? Lalu suaminya ingat, kita cari pendeta deh. Karena dia udah gak sanggup 1 tahun ini. Akhirnya dia ingat, istrinya suka dengar tuh Debbie Basir, saya di WA, Bu bisa datang ke rumah saya nggak? Saya datang saudara, mereka cerita. Saya tanya, Bapak tapi sekarang bertobat nggak? Bapak menyadari kesalahan. Iya saya bertobat Bu, saya benar-benar jatuh. Karena ya istri saya banyak keluar kota, dan istrinya itu ngomong, selain kamu, nggak boleh ada pembantu lain yang layani Bapak. Selain dia ini. Istrinya cantik, saudara. Ya, pembantunya ini, ya nggak jelek juga sih, tapi nggak cantik gitu. Tapi kan kejatuhan tuh bukan karena cantik toh. Namanya syaiton itu kan di mana-mana ada ya, Bapak-bapak. Kata setan, aku lagi yang salah. Kasihan banget aku ini jadi setan. Yang nafsu dia, yang salah aku. Ya, jadi akhirnya jatuh saudara. Saya cuma mau tanya, tapi Bapak sekarang tobat. Saya lihat juga suaminya ini bukan tipe nakal. Kalau memang dia nakal, dia bisa cari perempuan di luar, dia orang kaya. Lalu ketika saya bertanya, ibu mau disembuhkan? Dia bilang, iya, tapi kata psikiater, saya akan begini sampai 7-1 tahun. Ibu mau nggak dengar firman Tuhan? Kalau ibu mau dengar firman Tuhan, hari ini ibu sembuh. Jangan pelihara luka itu. Ibu harus mengambil keputusan untuk mengampuni. Kasihi suamimu yang lagi jatuh dalam jurang. Ibu yang harus tolong dia. Ibu juga bertobat. Jangan lama-lama tinggalin suami. Ya, karena pria itu makhluk yang lemah. Amin Bapak-bapak. Jangan merasa kuat kau itu lemah. Lalu kalau ibu mau, ayo bu, hari ini putuskan ibu mengampuni. Kita berdoa, selesaikan, ibu peluk suami, ibu doakan suami, suami mendoakan istri. Beres, mau nggak? Mau. Saya berdoa buat mereka. Terjadi pemulihan, istrinya nangis di hadapan Tuhan, suaminya nangis, mereka berpelukan. Malam itu, besok paginya suaminya WA saya, Bu Debbie terima kasih ya. Malam ini istri saya tidur tanpa minum obat. Dan dia bisa perlahan dipulihkan Tuhan. Jadi terus tuh rutin ya. Saya bilang terus dengerin khotbah Bu. Terus jangan dengerin iblis. Kau sendiri yang akan rugi ketika kau membiarkan perasaanmu terluka. Kita nggak bisa mengendalikan keadaan di hidup kita. Tapi kita bisa kendalikan bagaimana cara kita berespon. Tetaplah mengasihi sekalipun terluka. Kita belajar dari Tuhan. Ada yang bilang sama saya, tapi bu saya itu sudah mengampuni suami saya coba mengasihi dia, tapi dia nggak berubah. Hello, engkau mengampuni bukan supaya orang itu berubah. Dia tuh berubah, bukan karena engkau. Jangan peduli ketika engkau mengasihi dia nggak berubah-berubah, itu urusan dia dengan Tuhan. Kenapa kita mengasihi? Supaya kita yang berubah. Hidupmu itu, hatimu nggak penuh dengan kepahitan. Karena kalau kau penuh kepahitan, saya ketemu ibu, bu, gimana kabar bu? Hah, biasa lah. Suamiku tuh loh bu, nggak berubah-berubah. Berapa kali saya ketemu ibu ini, belum pernah saya ketemu bu, gimana? Halo Bu Debbie, shalom, luar biasa. Harusnya saya tanya, gimana suami? Ya masih begitu bu, tapi saya sih ya udahlah bersuka cita. Itu yang saya harapkan tiap kali ketemu. Ya begitulah bu, tiap hari luka. Saya pikir-pikir saya mau cerai. Nggak usah bu, ibu sebentar lagi juga mati, udah tua. Nggak usah cerai, udah tua. Ngapain mau cerai? Emang iya Alkitab bilang umur 70, dia udah 70 lebih mau cerai sama suaminya. Ibu sebentar lagi juga di absen bu. Udahlah nggak usah mikir cerai. Kalau mau cerai kenapa nggak dari dulu waktu muda, ya nggak? Kenapa udah tua sekarang, udah mau mati, ibu mau cerai? Saya yakin kalau ibu cerai, ibu mati membawa kepahitan, masuk neraka kau. Terus sekarang saya harus bagaimana? Ibu layani suami. Nggak usah terlalu peduli lah bu, yang penting layani, lakukan tugasmu. Ibu nggak tahu ya, suami saya tuh cerewet banget. Memang bu, udah tua itu tertukar, istri jadi perkasa, suami jadi feminim.
Amin. Iya nggak ibu-ibu? Makin tua suami itu makin cerewet. Memang begitu. Ya, banyak ngomong, tapi sebagai istri nggak usah banyak ngomong lah. Kalau masih muda, istri banyak ngomong, suaminya ngomong, jangan banyak ngomong. Tua terbalik, karena hormonnya tertukar. Ibu gini ya, ibu siapin sarapan. Kalau suami mulai ngomel, tinggalin aja. Ibu pergi urus tanaman, ngomong sama anggrek bulan, curhat di situ sama dia. Anggrek itu suamiku itu memang menjengkelkan, tapi aku lihat kau indah banget. Makanya harus ada hobi juga ibu-ibu. Ya, suamimu tuh kalau cerai berikan burung aja dia. Supaya dia urus burung kalau udah tua tuh. Amin enggak? Ya. Supaya ada pelampiasan emosi. Tiap hari dia ngomong sama burung. Kita nih hidup ini berjalan, kita nggak bisa menentukan apa keadaan, kondisi. Kita sudah berusaha nih hidup baik. Orang datang bikin kita kecewa. Tapi kita punya firman Tuhan yang menjadi pedoman prinsip hidup kita. Supaya hidup kita berkenan sama Tuhan, berkat Tuhan tercurah, damai sejahtera, sukacita, mati masuk surga. Rugi gak kau kecewa, udah hidup singkat kecewa, suamimu mau gila, biarin dia gila, doakan saja. Jangan kau lebih mencintai suami daripada Tuhan. Amin ibu-ibu. Jangan kau lebih mencintai istri daripada Tuhan. Artinya apa? Kalau suamimu gila, kau jangan ikut gila. Tetaplah pegang firman Tuhan. Aku mau melakukan firman. Kalau semua orang Kristen begini, nggak ada perceraian tuh di luar. Masalahnya, kita ini berharap ekspektasi kita, ya harusnya kan suamiku itu begini, harusnya kan dia begini, harusnya terus stres kau. Jalani hidup ini. Prinsipnya pegang firman. Karena ketidakadilan itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengontrol, berespon sesuai firman Tuhan. Ada suami yang saya tanya sama saya, Bu, saya mau konseling gini. Tiap bulan ya saya disuruh bayar arisan istri saya 2,5 juta. Tapi begitu dapat arisan, itu uang diambil semua. Ini kayaknya investasi bodoh nggak sih, Bu? Saya bilang, kalau itu ya urusan kaulah sama suami. Ada juga istri minta cerai sama suaminya. Saya mau cerai. Saya baru tahu ternyata kau itu nggak punya apa-apa. Kata suaminya, dari dulu waktu kita pacaran, aku udah bilang sama kamu, sayang, hanya kau hartaku satu-satunya. Malah kau bilang so sweet. Pret. Makanya yang pacaran tolong ya nggak usah banyak gombal. Pakai akal, pakai logika, ya. Karena token listrik itu bunyinya bukan lagu dangdut. Ya, semua dipertimbangkan matang-matang. Pernikahan, kita nggak usah bicara mengasihi orang yang melukai kita itu ya Bu, saya ini lagi berdoa, saya mau mengampuni itu orang yang ada di LA. Kejauhan sayang. Yang di depan matamu itu loh. Ampuni istrimu, ampuni suamimu, ampuni iparmu, ampuni mertuamu, ampuni tetanggamu yang julid. Halo. Indonesia ini negara bertetangga. Ya, kita kerja dia tidur, kita bangun rumah dia bilang piara tuyul itu. Ya begitulah di negara yang berkembang ini kan. Tapi kau nggak usah kepahitan. Hidup ini jalani sesuai, jadikan firman Tuhan sebagai patokan. Saya ini kalau mau tidur malam lagi bersihin muka gitu ya, Tuhan, ada sesuatu nggak beres di dalam hidupku ini ya. Kalau hatiku ini ada kepahitan, ada benci, tolong Tuhan ampuni. Saya nggak mau tidur malam membawa dosa. Siapa tahu saya sudah tidak bangun. Saudara tidur membawa kepahitan. Malam kau mimpi ketemu kuntilanak dicekik, mati kau. Masuk neraka. Jangan tidak mengampuni saudara. Tetap mengasihi. Tapi itu Bu, ipar saya itu maut. Ipar maut, mertua maut, tetangga maut. Saya itu bingung, yang maut itu sebenarnya kau mungkin ya. Ayo kita mau dibentuk saudara. Ayat ini berkata begini, engkau itu sudah mengenal Allah. Allah itu kasih. Barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Untuk kita mengukur orang itu dekat dengan Tuhan atau tidak, jangan lihat dari karunia-Nya. Jangan lihat dari bahasa rohnya.
Ya, kalau di gereja bahasa rohnya mimbar, goyang semua. Tapi di rumah berantem suami istri garuk-garuk, syaiton. Bukan dari karunianya, bukan dari hebatnya khotbah saya, ya, bukan dari bahasa rohnya yang tinggi, bukan dari rebah-rebahnya. Sekarang orang Kristen kan banyak kalau didoakan jatuh rebah terus sampai geger otak, nggak berubah hidupnya. Terus apa yang kau cari? Agak lain kau ini. Apa sih hidup dalam Tuhan itu? Dikatakan kita sudah mengenal kasih, dan ini tandanya bahwa kita ada dalam Allah. Adam kita, waktu engkau bisa mengasihi, itu artinya Tuhan dalam hidupmu. Amin. Waktu kau bisa kasih suamimu, kau bisa kasih istrimu. Makanya saya itu kasih tips-tips yang saya dan suami lakukan. Tiap hari suami istri harus berpelukan. Tiap hari. Jangan tertawa, bapak-bapak ini ketawa kenapa ya? Aneh buat kau. Suruh peluk istrimu kok ketawa? Peluk istri tetangga apa? Ya, saya sama suami saya setiap bangun, ya kami berdua, pokoknya ketemu di mana kita berpelukan. Biar di depan anak-anak, ya. Itu akan menambah kalau kita tuh sering berpelukan, saudara. Maka ada energi positif. Kita ini bisa gampang saling mengampuni. Ya, bapak-bapak istri itu gampang. Kalau dia lagi marah, peluk aja. Amin, bapak-bapak. Bapak-bapak, amin. Bapak Tahito. Yang lain, amin. Nggak rela kau ya. Iya, peluk aja. Ayo, kalau ada yang waras, nggak akan ada pertengkaran. Karena sekarang ini generasi hancur. Kenapa saudara? Karena hubungan orang tua yang nggak benar, akhirnya anak-anak rusak. Anak-anak itu tertekan loh kalau orang tuanya bertengkar. Anak-anak itu stres loh. Mereka cari pelampiasan di luar kalau lihat suami istri bertengkar. Sampai di Indonesia ini, bayangkan ada anak 12 tahun bunuh mamahnya lagi tidur, ditikam pakai pisau. Gara-gara sering dinasihati jangan main HP, anak ini kepahitan. Bayangkan mamanya sendiri bunuh. Saya baca kemarin di Priuk, satu anak muda bunuh 3 anggota keluarganya, kakaknya dan mama dan papanya lagi tidur. Dia rebus teh, dikasih racun tikus. Ini lagi tidur nih, diminumin saudara. Lah orang lagi minum, lagi tidur, dimasukin di mulut, klek ketelan, mati dia orang. Alasannya kenapa? Dia sering dimarahi dan dia merasa diperlakukan tidak adil dengan saudaranya. Gila ini sekarang dunia ini. Kita lihat setan bekerja luar biasa. Waktu ditanya kenapa, mereka terinspirasi dari game-game online, rohnya masuk. Makanya kau yang terjebak dengan game online bertobat loh saudara. Setan itu sekarang tidak muncul dalam hal-hal yang menakutkan. Kau terikat dengan game online. Ya, itu. Dan banyak sekali kepahitan yang timbul. Ya, engkau marah dengan suamimu, kenapa begini, dia begini. Kau terlalu banyak nonton drama box. Ya, sampai ada istri yang bilang, saya tunggu kapan suami saya mengaku bahwa dia adalah CEO yang menyamar. Aduh, nggak usah nyamar aja, hidup sudah susah ya. Pakai nyamar jadi orang susah. Sampai anak-anak muda sekarang kalau lihat tukang parkir, jangan-jangan dia CEO yang menyamar. Astagfirullah, sudah stop saudara ya, stop. Jangan kau terus-teruskan kebodohanmu itu. Aduh, ya ngeri ini sekarang dunia ini. Kita ini di bawah hanyut dengan media sosial, kita lupa. Ini penting, coba kita lihat. Baca ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Orang yang sempurna tinggal dalam kasih Tuhan, ini tandanya dia itu penuh keberanian mempercayai hari penghakiman atau hari kiamat. Kita nggak takut kiamat. Ada di sini yang takut kiamat? Ada yang pengen Tuhan Yesus segera datang? Siapa yang ingin Tuhan Yesus segera datang? Angkat tangan. Yang nggak ingin, kau mau apa? Mau tinggal lama-lama di dunia ini? Alkitab berkata kita adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Karena kalau tidak dipercepat, tidak akan ada yang selamat.
Bingung sekarang, Bu. Itu file Epstein, gila ya. Mereka korbankan anak-anak, dimakan dagingnya. Itu ndak usah heran, dari zaman perjanjian lama sudah ada. Ketika mereka mempercayai dewa Baal, dewa Molok, mereka mempersembahkan anak-anak bayi dibakar. Dagingnya dimakan, sudah ada. Persetubuhan yang tidak wajar, kemesuman dengan anak-anak, dengan laki-laki, itu semua sudah tertulis dan sudah pernah terjadi. Tinggal diulangi lagi sekarang di akhir zaman. Yang terpenting kita jaga hidup kudus, jangan ikut-ikutan berbuat kenajisan. Yang homo bertobat, boti-boti bertobat. Yang lesbi-lesbi bertobat, ani-ani bertobat. Amin. Hidup dalam kekudusan supaya kita mempunyai keberanian untuk menghadapi dan percaya pada hari penghakiman. Tidak perlu takut kiamat. Berita mau perang dunia 3, nanti nuklir, biarin. Kalau udah waktunya mati-mati. Yang penting lakukan bagianmu selama kau hidup. Saya mau bekerja untuk Tuhan selama masih ada waktu. Saya pelayanan tidak mengenal lelah. Saya terbang antar benua, antar kota, antar provinsi, terbang terus. Kadang pengen di rumah ini menikmati. Minggu depan udah terbang lagi ke Makassar, terbang kemana-kemana. Tuhan, selama masih ada waktu, aku ingin memberitakan Injil. Supaya semakin banyak orang bertobat, mendengar berita kebenaran. Dan mereka diberi kesempatan untuk menerima Tuhan. Saya kemarin di pot, saudara. Kita diajak, Bu, kita kuliner yang beda ya. Nyoba daging buaya. Agak takut juga saya, biasanya buaya di Indonesia makan orang. Apalagi buaya darat. Di sana buaya dimakan. Terus saya ngobrol-ngobrol. Dia bilang gini, kalau di Australia ini jarang buaya darat, Bu. Ya, buaya darat itu udah punya istri ya, tapi tetap masih. Soalnya di sini, Bu, hukum negaranya lebih berat. Begitu ketahuan ada suami yang udah punya istri tapi selingkuh atau berkhianat, itu gajinya dipotong langsung dari pemerintah, 80% ditransfer ke istri. Dia dapat 20%-nya. Hidup enggak itu buaya darat dengan gaji 20%. Bagus juga kalau pemerintah Indonesia bikin begitu ya. Jadi nggak ada tuh orang itu menikah banyak-banyak istri. Di Indonesia udah miskin, istrinya banyak. Miskin sombong, saudara. Ya, di sana orang itu taat. Saya dan suami ngobrol gini, oh makanya orang di luar negeri ini, mereka tuh kayak udah nggak butuh agama. Kenapa? Karena hukum negaranya itu lebih keras. Orang lebih takut sama hukum negara. Karena apa? Hukum agama lama dihukumnya. Bener nggak? Kalau hukum negara kan langsung, kamu ya melanggar, didenda kamu. Itu ndak pakai lama, langsung dapat surat denda, kamu harus bayar itu. Bayar, kalau nggak bayar kamu dihukum. Dapat poin, kamu bisa menerima sanksi. Kalau hukum Tuhan, ini susahnya, nggak langsung kena hukum. Makanya ada ibu bilang, suami saya itu selingkuh terus, Bu, kayak nggak takut Tuhan, tapi kok yang sukses. Iya, karena Tuhan nggak langsung hukum. Tapi penghukuman Tuhan ngeri. Binasa kekal selama-lamanya. Dan kenapa Tuhan belum hukum orang berdosa sekarang? Karena Tuhan masih memberi kesempatan. Tuhan itu mengasihi. Nggak kayak kita nih kalau tahun berdosa mati gitu ya. Tuhan itu mengasihi. Dia memberikan kesempatan. Karena Alkitab berkata, Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya. Tuhan lebih mau orang fasik itu jangan mati dulu. Lu tobat dulu baru mati, amin. Itu Tuhan. Hukum Tuhan tuh memang nggak langsung terlihat. Tapi mari saudara, kita belajar. Ampuni suamimu sekalipun sangat melukai. Kita minta hati Tuhan. Supaya kita bisa. Dan kalau kita sempurna tinggal dalam kasih Allah, kita nggak takut tentang hari penghakiman. Mau dunia ini kiamat, mau apapun terjadi. Saya ini kalau mau tidur malam, Tuhan kuduskan saya. Siapa tahu malam ini pengangkatan, siapa tahu malam ini kiamat. Ya, nggak ada yang perlu kita takutkan. Karena kita sudah sempurna mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, kita yakin dan percaya ada jaminan keselamatan, langit yang baru, bumi yang baru bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan. Amin. Persiapkan dirimu.
Nggak ada pilihan. Dikatakan, ya kita punya keberanian percaya pada hari penghakiman. Lalu ayat yang ke-18 berkata, ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Ketakutan mengandung hukuman. Jangan takut karena orang penakut tidak masuk surga. Itu kata Alkitab. Takut apa? Takut mati, takut setan, takut miskin, takut kiamat. Berarti kau belum sempurna dalam kasih. Yang dimaksud di sini dalam kasih apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi yang lain. Dan orang yang sempurna dalam kasihnya kepada Tuhan, dia nggak takut, saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jangan takut setan, jangan takut gelap. Ya, tolak semua itu karena kau tidak masuk surga kalau takut. Lalu ayat yang ke-19 berkata, kita mengasihi karena apa? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kenapa kita dimampukan mengasihi bahkan sekalipun orang yang melukai kita? Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Kita nggak mungkin bisa mengasihi orang kalau kita tidak menerima kasih dari Tuhan. Makanya untuk kita bisa mampu, ayo kasihi Tuhan. Ayo dekatkan dirimu dengan Tuhan. Cuma Tuhan yang adalah sumber kasih itu yang akan memampukan kita karena Allah itu kasih. Lalu ayat yang ke-20 berkata begini, baca dengan suara yang keras. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tapi banyak orang Kristen pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Di gereja nyanyi dia, aku mengasihi engkau Yesus. Tiba-tiba dia ingat ipar adalah maut. Lagi nyanyi gini, mati saja dia. Malaikat bilang, pret, pendusta kau. Tuhan bilang, kalau manusia saja yang kau lihat, iparmu yang kau lihat, mertuamu yang kau lihat, saudaramu yang kau lihat, kau tidak bisa kasihi. Bagaimana mungkin kau bisa kasih Tuhan yang tidak kau lihat? Kau Kristen halu. Kau pendusta. Dan banyak pendusta duduk di gereja tiap hari Minggu. Tidak usah angkat tangan. Bertobat saja. Kalau kau punya kepahitan, ampuni saudara. Belajar mengasihi, sekalipun berat, itu baik bagi kita. Amin. Tidak mungkin kau bisa kasihi Allah yang tidak kau lihat. Kalau manusia yang kau lihat, kau tidak bisa mengasihi. Ya, mengasihi artinya kita lepaskan pengampunan. Udah, nggak usah diingat. Kalau ada kesempatan kita berbuat baik, berbuatlah baik. Walaupun itu bukan keharusan, tapi untuk bisa mengobati ya kepahitan kita itu. Lalu ayat yang terakhir 21 berkata, baca yang terakhir, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sekalipun dia melukai, sekalipun dia mengecewakan, kalau kita mengasihi Allah, kita mampu mengasihi orang yang bahkan melukai kita. Saya pernah cerita, saya kepahitan dengan orang yang sering saya tolong. Dia jelekin nama saya di luar, padahal tiap bulan ini saya transfer dia duit. Lalu satu saat saya dengerin orang bilang, gak usah ditolong lagi, ngapain bu, itu orang gak pantas tolong. Iya ya, saya stop. Waktu saya doa, Tuhan bilang, kamu gak sempurna kasihmu. Kalau kamu mengasihi orang yang baik, apa upahmu? Kamu mengasihi dia bukan karena dia baik, tapi karena engkau mau menjadi orang yang melakukan firman. Saya minta ampun loh sama Tuhan. Bulan depan saya transfer lagi. Dan ketika saya melakukan itu, saudara, ada damai sejahtera di hati saya. Jangan balas jahat dengan jahat, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita bisa melakukan itu, maka berkat Tuhan mengalir di hidup kita. Amin. Kita sudah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan. Kita tidak layak, tapi Tuhan melayakkan. Kita yang banyak dosa, ketika kita ketok pintunya, Dia bukakan. Kasih yang sempurna kita terima dari Tuhan yang melayakkan kita memanggil Dia Bapa. Saya mengalami, saudara,
Ada orang yang selalu saya tolong, ya, dia nggak bisa bayar utang, telepon saya, aku dikejar-kejar nih, harus bayar utang nih jam 12 malam. Saya tolong. Kapan lagi telepon? Aku nih anak mau sekolah, uang saya nggak cukup, bantu dong, saya bantu. Setiap bulan tuh saya kasih uang untuk sembako. Setiap kali ada masalah keuangan, larinya ke saya. Oke lah, saya memang niat berbuat baik. Tapi saya ketemu beberapa orang yang kenal sama dia. Bukan 1-2 orang, lebih. Selalu tuh ngomong. Dia tuh, kenapa ya Deb gak senang sama kamu? Selalu jelekin tentang kamu. Dan itu gak sama 1 orang loh. Beberapa orang. Kalau saudara dijelekin sama temenmu, itu biasa. Kalau dijelekin sama musuhmu, itu lebih biasa lagi. Tapi kalau engkau dijelekin sama orang yang menikmati uangmu, yang selalu kau tolong, itu baru bilang dunia ini kejam, bro. Kalau kau cuma dijelekin orang biasa, temen, apalagi musuh, rekan bisnis, pesaing, itu biasa. Belum ada apa-apanya itu masih level yang terendah. Tapi kalau kita dijelekin sama orang yang kita tolong, yang selalu jadi tempat pelariannya itu ke kita, itu sakit loh saudara, sakitnya itu di sini loh. Ya toh? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, ya toh? Itu merasuk loh. Kalau kita itu dihadapkan dengan persoalan yang seperti itu, saya mau tanya respon saudara itu gimana? Sebagai manusia normal, saudara hentikan bantuanmu, atau saudara teruskan bantuannya? Sekali, 2 kali masih biasa, tapi berkali-kali dan terus loh. Dan jelekinnya itu nggak kira-kira. Fitnahnya itu enggak kira-kira. Kira-kira saudara, haleluya, bulan depan saya akan tetap tolong dia. Begitu? Itu pasti hatimu terbuat dari besi dan baja. Ya. Hatiku ini tidak terbuat dari besi dan baja. Sampai yang terakhir ada orang yang ngomong ke saya gini. Lalu semua yang cerita ke saya itu ngomong gini, ngapain sih tolong orang kayak begitu? Nggak berkat juga kayaknya. Lalu hati saya mulai tercemar. Dan akhirnya saya juga mengambil keputusan, baik, mulai sekarang kita lihat saja. Ya, semoga kamu bulan depan mengalami kesulitan. Dan kamu pasti akan WA ke saya. Dan saya nggak akan gubris WA-mu, saya blokir nomormu. Lihat saja nanti pembalasanku. Itu kan drama-drama Indosiar toh. Ikhtifar. Dan itu timbul di hati saya saudara. Akhirnya hampir sebulan saya nggak transfer. Tapi di hati ini mulai nggak damai. Akhirnya ada alarm yang berbunyi di hati saya. Saya rasanya, apa ya Tuhan? Setiap hari saya ingat itu loh. Tapi saya berusaha tepis aja. Enggak, memang orang itu enggak layak kok. Ini cuma gangguan sesaat. Tapi setiap hari, saya itu setiap malam sebelum tidur, saya tuh banyak merenung saudara. Coba saudara beri waktu beberapa saat. Merenunglah saudara, sebelum kau tidur itu merenung. Waktu yang paling tepat untuk merenung itu malam, karena malam itu kan sudah tidak mengerjakan apa-apa. Otak kita juga udah kosong, kita tinggal berpikir mau tidur. Renungkanlah kebaikan Tuhan, dan saya tuh kalau mau tidur malam, Tuhan, aku hari ini sudah melakukan ini. Terima kasih loh Tuhan, Engkau udah jaga anak-anakku, dan apa yang tidak berkenan dalam hatiku ini yang Tuhan tegur saya, Tuhan kasih tahu saya, Tuhan. Karena Bapak Ibu, tidak semua yang kita pikirkan di hati kita itu benar adanya. Sering kali bahkan kita ini tidak sadar hal yang kita pikir benar itu ternyata di hadapan Tuhan tidak benar. Istri-istri seringkali kita jengkel sama suami. Oh, kita bilang, lihat aja, besok saya nggak mau bicara sama dia. Berhenti udah, saya nggak mau bikinin dia kopi, saya nggak mau bikinin dia sarapan. Kalau perlu saya kasih sianida makanannya. Hati-hati loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata, semua yang jahat itu timbul dari hati. Kalau kita biarkan terus hati ini pahit, kecewa, diikuti, marah, suami istri berantem 3 hari 3 malam, gak omongan. Hati-hati Bapak Ibu.
Saya itu merenung satu saat, tiba-tiba saudara, ada suara yang berkata di hati saya itu begini, kamu itu kan berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Kamu berbuat baik sama orang bukan karena orang itu baik kan? Kalau kamu berbuat baik sama orang karena orang itu baik, apa upahmu? Orang dunia pun melakukan hal yang sama. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kamu, itu berbeda. Upahmu itu di surga. Saya bilang, Tuhan tapi berat loh. Ya pantaslah dia digituin. Ya pantaslah. Tuhan bilang, enggak. Kamu berbuat baik bukan karena dia baik, tapi memang kamu yang baik dan kamu berusaha untuk hidup benar, jaga hati. Akhirnya saya bertobat, saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Memang berat Tuhan, berat di hati, tapi aku mau taat. Dan aku mau melakukannya untuk Tuhan. Saya ambil handphone, saya transfer lagi saudara. Sejak hari itu hati saya plong. Waktu kita mau mendengar suara Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan suruh di hati untuk membereskan hati kita, kau akan mengalami berkat-berkat Tuhan di hidupmu. Tidak terhalang berkat Tuhan itu. Daud berkata begini saudara, Mazmur tadi ayat 16, ayat 66, ayat 17, 18, baca bersama. Tuhan berfirman, Tuhan, Daud bilang apa? Kepadanya aku berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat, maka Tuhan tidak mau mendengar. Lalu kita lanjut di Mazmur. Ya, kita lanjut Mazmur pasal yang ke berapa tadi? Ini ayatnya Mazmur 16 ayat 7 dan 8. Coba baca bersama. Mazmur 16, 7, 8, 1, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Saudara perhatikan ayat ini berkata, Tuhan itu selalu pengen beri kita ini nasihat. Dalam segala hal yang kita sedang hadapi di hidup ini, Tuhan tuh pengen menasihati kita, Bapak Ibu. Tapi sering kali kita yang tidak punya waktu untuk mendengarkan Tuhan bicara. Dan ayat ini berkata, waktu engkau hatimu itu penuh dengan firman Tuhan. Tuhan bicara lewat hati nuranimu. Dia berkata apa? Pada waktu malam, hati nuraniku mengajari aku. Makanya ketika engkau itu punya masalah, saya selalu bilang orang Kristen yang rajin baca firman dan merenungkan firman, waktu kau ada masalah, kau tidak perlu cari pendeta untuk konseling. Kenapa? Karena hati nuranimu akan mengajari dan menasehati engkau tentang apa yang harus engkau lakukan. Saya ketemu dengan jemaat mesbah doa, dia bilang gini, Bu, saya ini dulu loh Bu, tiap ada masalah, cari pendeta, tiap ada masalah, konseling sama pendeta. Sejak saya ngikuti khotbah-khotbah Ibu, saya rajin baca Alkitab sekarang. Semua masalah sudah ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Makanya saya kalau orang, Bu saya mau konseling, Bu sebelum Ibu konseling sama saya, Ibu baca dulu Alkitab. Ibu tahu baca Alkitab enggak? Kebetulan enggak ada waktu Bu. Nah makanya enggak usah konseling, Ibu baca Alkitab. Bagaimana mungkin seorang Kristen enggak pernah baca Alkitab? Saudara, Alkitab ini buku penuntun kehidupanmu. Tuhan berfirman kepada Yosua, perkatakanlah kitab Taurat ini dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya dan renungkan itu siang dan malam supaya perjalananmu di hidup ini berhasil dan beruntung. Bagaimana mungkin kau memperkatakan Alkitab, membaca saja tidak pernah? Bagaimana mungkin hati nuranimu bisa mengajari engkau tentang jalan Tuhan? Nah, di hati aja nggak ada firman. Saudara, Alkitab berkata satu saat firman ini akan diangkat loh. Di akhir zaman, tidak akan ada lagi kebenaran. Dan yang tersisa adalah hanya kebenaran firman yang pernah kau baca dan kau simpan dalam hatimu. Dan itu yang akan menuntun engkau ketika kebenaran itu diangkat. Makanya Yesus berkata, di akhir zaman nanti, orang yang kudus akan semakin kudus, tapi orang fasik akan bertambah jahat dan bertambah fasik. Sekarang pilihannya di tangan saudara. 1 hari 24 jam, 365 hari setahun.
Berapa banyak waktu yang kau pakai merenungkan firman Tuhan? Berapa banyak ayat Alkitab yang pernah kau baca? Dan kau simpan itu di hati dan kau bilang, Tuhan, firman ini tolong aku berbicara kepadaku, ajari aku di saat-saat aku membutuhkan. Itu Kristen yang benar. Jemaat tuh bilang, Bu, dulu saya selalu cari pendeta, konseling. Tapi sejak saya dengerin semua khotbah-khotbah Ibu, saya rajin baca Alkitab sekarang. Semua masalah saya ada solusinya di dalam firman Tuhan. Kenapa saudara konseling terus? Kau tidak pernah baca Alkitab. Padahal firman itu yang akan mengajari kita, yang akan menuntun langkah kita, yang akan memberitahukan apa yang benar kepada kita. Supaya kita ini nggak salah jalan. Daud berkata, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Kita kan sering ngomong-ngomong dalam hati kan Bapak Ibu. Kalau yang penuh di hatimu tuh firman, maka firman tuh yang akan ngomong. Saya tuh jengkel loh sama temen saya. Tuh tadi tuh kok dia bisa kayak gitu ya. Kalau kau punya firman, firman akan ngomong, nggak usah jengkel. Ngapain sih kamu jengkel? Wong namanya hidup itu yuk kayak gini. Ada orang yang akan bikin kamu senang, ada juga yang akan bikin kamu susah. Tapi ya sudahlah, semua itu kan bagian dari proses. Oh iya ya, ampuni aku Tuhan, kuduskan hatiku. Enak kan hidupmu? Tapi kalau orang gak punya firman, kenapa ya suamiku tuh kayak begitu? Makanya dia pikir cuma dia bisa bikin kayak gitu. Besok saya balas yang lebih jahat. Balas aja. Karena hatimu gak penuh firman. Hati ini seperti perbendaharaan tempat penyimpanan barang. Buka bersama saudara, apa yang Yesus katakan tentang hati kita? Ada di Injil Lukas. Lukas 6 ayat 45, baca bersama. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Dari hati ini keluar semua yang baik. Kalau perbendaharaan kita baik. Kalau hati kita penuh firman, kita ditegur bertobat, maka yang keluar itu baik. Tapi kalau orang itu hatinya perbendaharaannya jahat, kepahitan, kecewa, kebencian, dendam, maka yang keluar itu juga jahat, Bapak Ibu. Nah, ketika hati kita tuh sudah jahat, apa yang terjadi? Buka Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9, Saudara. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-9, baca bersama. Di sana dikatakan apa? Betapa liciknya hati. Lebih licik dari hatinya sudah membatu. Siapa dapat mengetahuinya? Orang itu kalau hatinya licik, ditegur nggak mau bertobat, maka jadinya hatinya membatu. Itu yang dinamakan keras hati. Nggak mau bertobat lagi. Sudah jadi batu hatinya. Lalu dia masih bilang, siapa dapat mengetahuinya? Ayat 10 menjawab, di sana dikatakan apa? Siapa yang tahu hati kita? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ingat, Tuhan menyelidiki hati dan batin kita. Dan dia berkenan kepada kebenaran di dalam hati. Mari rajin-rajin cek hati. Ada orang tiap bulan cek kolesterol. Kalau kolesterolnya naik bintang, dia udah takut. Puasa lo ya, turunin lo ya. Besok ini sebulan ini gak boleh makan daging. Jangan makan berlemak-lemak. Jangan makan minyak-minyak. Biar kolesterolnya. Apakah kau pernah cek hati? Berapa bintangmu di hati? Saya ini kecewa sama ipar, saya kecewa sama mertua, saya kecewa sama tetangga, saya kecewa sama itu, saya pahit sama itu. Bintang semua hatimu. Lalu apa yang bisa kita lakukan supaya hati kita ini kemudian dimurnikan oleh Tuhan? Aku harus berdamai dengan ini, aku harus berdamai dengan mertua, aku harus berdamai dengan itu, aku tanggalkan semua kekecewaan hatiku. Baru bintangmu itu turun. Kita sering sekali, setiap bulan sekali, 3 bulan sekali kita cek kesehatan. Karena kita takut kita mati mendadak. Tapi kita nggak pernah takut binasa. Hidup di dalam kebinasaan kekal di neraka. Karena ternyata hati kita nggak pernah kita cek. Bapak Ibu, orang itu kalau hatinya jahat, maka semua kelakuannya jahat. Saya ini juga dulu jahat.
Saya ini juga dulu karakternya hancur. Tapi pelan-pelan firman itu yang saya simpan di hati ini mulai mengubah. Saya cerita beberapa waktu yang lalu, saudara, kami datang ke satu restoran untuk membicarakan sesuatu. Dan saya juga termasuk diundang oleh pemilik restoran itu. Waktu duduk, saya dan suami pesan jus, saudara. Saya duduk, tas saya taruh di belakang, posisinya terbuka. Suami di sebelah saya, kami pesan jus berdua. Mbaknya itu datang bawa jus, ya, ditaruh di baki begitu. Dia pegang satu tangan ini berdiri di belakang saya, agak di samping. Dia kasih ke meja suami saya begini. Waktu dia kasih begini, yang ini oleng, saudara. Jus satu gelas tumpah ke saya. Baju saya belakang ini basah semua sampai masuk ke dalam-dalam. Dan separuhnya jus lagi masuk ke dalam tas saya. Dan tas saya terendam dengan jus warna merah itu, buah naga. Memang bikin naga bonar. Bapak, Ibu, saudara saya itu dulu kalau saya belum dibaharui firman, itu kejadian begitu pasti saya langsung berdiri, saya jambak itu rambutnya mbaknya. Saya akan ngomong, kamu pakai otak enggak ya? Dulu kalau saya belum bertobat. Tapi karena saya sudah dipenuhi firman, tapi ketika saya sudah bertobat pun belum langsung berubah. Ya, kalau kejadian seperti itu saya akan tetap berespon. Saya berdiri, saya nggak maki-maki mbaknya, saya nggak tampar, saya nggak jambak, cuma gini, Mbak, kalau kerja pakai mata. Matamu taruh mana, Mbak? Kan ada saya duduk di sini. Mana nomor telepon pemilikmu? Bosmu mana? Itu kalau saya belum menguasai hati. Nah, kemarin itu karena saya ini semakin hari kita ini diproses, makin dewasa kan, hati kita ini makin penuh firman, tindakan kita pun makin dikuasai oleh firman. Kemarin itu ketika kejadian itu, saya ini udah mau berdiri, udah mau ngomong mata tadi. Itu spontan ya, saudara. Waktu saya mau berdiri, tiba-tiba di hati saya itu ada suara yang bilang gini, kalau kamu jadi mbaknya, bagaimana perasaanmu? Apa yang akan kamu lakukan? Lalu ayat itu bicara, karena apapun yang engkau ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Saya berdiri, saya tumpah jus yang masuk di tas saya, tumpah semua merah, semua itu tisu satu pak. Mbaknya sambil ketakutan ngomong, ibu saya minta maaf, ibu saya. Ya saya tahu ketakutannya dia, saya ini tamunya pemiliknya. Beberapa teman di situ emosi, saudara. Mbak, gimana sih mbak? Kok kerjanya kayak gitu sih, mbak? Teman saya sambil lihat tas saya, mbaknya tahu nggak ini harga tasnya berapa? Saya bilang, Bu, nggak usah ngomong begitu, Bu. Saya tahu perasaan mbak itu. Mungkin dia juga lagi dalam keadaan tertekan, mungkin dia juga lagi ada dalam masalah. Saya cuma bilang, mbak, nggak apa-apa. Lain kali mbaknya hati-hati ya. Semua orang bisa berbuat salah dan hilaf, mbak. Nggak apa-apa, mbaknya tenang aja. Lalu dia tarik saya ke ruang VVIP, tempat pemiliknya, Bu, saya mau keringkan baju ibu pakai hair dryer, saya kasih tisu basah dulu, ayo Bu kita ke dalam. Sampai di dalam, saya kepikiran tas saya, saudara. Saya pikir kalau tasnya rusak, sayang banget. Tapi tiba-tiba, di hati saya itu ada suara yang begini, nanti kan kalau rusak pasti ada gantinya, toh. Dan terbukti ternyata saya ini sudah kaya, saudara. Saya tidak sedih lagi. Bukan kaya uang, tapi kaya hati. Waktu kita kaya hati, kita nggak akan sedih. Kita sampai akhirnya mbaknya itu cium tangan saya di dalam kamar mandi. Bu, saya minta maaf ya Bu, sekali lagi saya minta maaf. Saya bilang nggak apa-apa mbak, tapi lain kali hati-hati. Ya udah, mbaknya kayak nggak ada apa-apa aja. Sudah. Oke kok mbak, terima kasih ya mbak. Saya keluar. Waktu pulang itu suami saya di mobil tanya gini, tadi itu kok kamu nggak marah toh? Kamu tuh tenang banget loh, tadi nggak ada tanda-tanda marah atau kaget atau apa. Saya bilang, karena saya sudah kaya. Kaya hati. Orang yang kaya hati itu bukan bicara kaya uang, saudara. Karena banyak orang yang sudah kaya uang tapi nggak kaya hati. Coba kalau barangnya, tasnya ketumpahan begitu. Ya, wah itu pasti sudah. Anak saya pernah cerita sama saya, dia punya temen, curhat ke dia bilang, Mam, kasihan temen saya. Curhat itu begini, aku tuh kerja di salah satu kopi di Jakarta. Dia bilang, gua nih stres banget. Gua nih lagi stres karena orang tua gua nih mau cerai. Tiap hari mama papanya tuh berantem mau cerai.
Ya, dan dia ada di posisi yang mau ikut mama atau ikut papa. Dalam kekalutan dia masih harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Karena dia kalut, dia kerja, saudara. Ada ibu-ibu pesen kopi, itu salah susunya. Cuman salah kasih campuran susu. Itu ibu marah, saudara. Saya viralkan kamu ya. Kamu tidak menghormati saya ya. Dia tulis di media sosial. Ini anak di kafe ini, nama ini, inisialnya ditulis semua namanya. Bikin saya kecewa. Langsung dipost, saudara, dan itu kebaca sama ya, kopinya itu cukup punya nama di Jakarta. Dia langsung masuk WA, ditegur sama atasannya gini-gini. Saudara, saya dengar cerita anak saya itu, saya meneteskan air mata. Ibu itu yang sombong itu cuma karena, sudahlah, seringkali kita ini, saudara, kita pesen makanan, orang salah kasih, kita pesen apa, orang salah, nggak usah sok berlagak, sok kaya, sombong. Karena kita nggak pernah ada di posisi orang itu, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika saya mendengar itu, saya bilang, kasihan banget ya temenmu. Dia lagi stres, pikirin mama papanya mau bercerai. Itu tekanan yang bukan ringan loh, saudara. Terus ketemu satu orang ibu yang dengan sombongnya memviralkan, itu kan cuma secangkir kopi yang, kalau kau kaya kau pesan lagi lah. Dan bilang, ini mas kamu minum aja, enggak apa-apa. Ya kan? Kita kan kalau salah pesan, ya mas tadi kan saya pesannya ini, kok bikinnya ini. Ya gimana ya bu, udah taruh aja, bikin lagi buat saya. Itu orang kaya hati. Tapi banyak orang kaya duit, tapi hatinya kosong. Kayak begitu dia permasalahkan. Ya salah saya nggak mau tahu loh. Kalau dia salah, itu kan dia yang harus ganti rugi. Gajinya tuh nggak seberapa. Kita tidak tahu dia sedang ada dalam pergumulan apa, dia sedang ada dalam penderitaan apa. Sering kali kita nggak mencoba mengambil tempat orang lain itu di posisinya. Yesus sudah mengambil tempat kita dan mengajarkan kepada kita. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Mari Bapak Ibu belajar supaya kita ini mencerminkan kasih Kristus, sebab Tuhan itu melihat hati kita loh. Saya sering kali ketemu orang-orang sombong yang merasa bahwa dunia ini dia yang punya. Berapa kali saya naik di lift, saudara. Orang-orang, saya nggak tahu udah kaya bener atau masih OTW kaya, atau sok kaya. Masuk di lift itu kan banyak orang. Yang pertama ngomong kayak bapaknya yang pencet lift, kamar berapa? Kan kita naik, kamar sekian, ya terima kasih ya Pak. Kan selesai toh. Ada orang-orang sombong yang naik, kamar 8. Saya tuh kalau lihat orang gitu dalam hati saya, ini orang robot kali, napasnya di charge. Sombong banget ya, dia pikir kalau Tuhan hentikan napasmu 1 menit aja mati kau. Nggak usah sombong begitu, cobalah menghargai. Ya sekaya apapun kau, saudara kita ini semua cuma terbuat dari tanah loh. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, jangan-jangan kau dicipta dari tanah sengketa. Ya, saya curiga. Ya orang-orang yang sombong itu dicipta dari tanah tinggi. Yang tukang shopping dari Tanah Abang. Janganlah ya, yuk kita ini belajar. Waktu kita ada di posisi orang lain, kita menempatkan diri seperti orang lain itu, maka kita baru tahu. Kenapa saudara kita harus terus menjaga hati kita? Karena Tuhan tuh melihat hati kita. Ya, firman Tuhan itu, Tuhan berkata bahwa dia itu berkenan dalam kebenaran di dalam batin. Lihat Matius 15 ayat 19 sampai 20. Di sana jelas saudara, waktu hati kita ini kotor. Yesus berkata begini, ini Yesus yang ngomong loh. Baca bersama. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, apa? Pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Amin. Dari hati timbul semua itu. Hidup kita juga harus menyiapkan wadah. Hati kita ini menjadi hati yang baru. Nah hari ini saya ingin sampaikan tentang ujian hati Bapak Ibu. Hati kita itu tidak terlihat ya. Saya bersyukur juga kenapa khotbah ini diangkat jadi tema, karena ya suami saya kemarin mempersiapkan khotbah. Dia tadi pagi khotbah di GSJS. Ya tidak main-main loh. Ya begitu khotbah langsung di GSJS loh ya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Dan memang ya penuh pergumulan, maju mundur. Suami saya bilang, Pak Michael bilang, Bu, nanti ini sudah yang kesekian kali saya minta loh, Bapak khotbah di ibadah di GSJS ya. Lalu
Ira tanya, gimana Bu, yakin ya? Iya, kata suami saya mau di ibadah yang paling sepi. Terus kata Ira, lain ya pendeta kali ini ya, biasanya minta yang rame ya. Ini kok minta yang sepi. Kata Ira, kalau mau sepi, khotbahnya di kuburan aja Pak. Ini memang sekretaris yang paling ya sedikit heboh ya saudara. Jadi saya bersyukur juga ketika akhirnya, oke, ya sudah. Lalu dia mulai berdoa untuk tema. Tema apa yang Tuhan mau sampaikan untuk jemaat di GSJS? Lalu suami saya datangi saya aku udah dapat temanya. Aku nanti di GSJS Tuhan suruh ngomong tentang hati. Saya pikir ya tentang hati itu ya sudah biasa ya, maksudnya kita mau ngomong hati itu apa gitu. Tapi ternyata ya akhirnya kan karena dia mau khotbah dia belajar kan. Dia cari tema, dia belajar Alkitab. Ya, ketika dia sudah temukan tema, dia sudah belajar ayat-ayat saudara. Maka sasaran pertama kali dia khotbah itu adalah saya. Dia bilang, kamu harus dengerin khotbah saya dan kasih saya masukan. Saya sambil masak di dapur, lagi ngulek cabai, dia datang. Hati, firman Tuhan berkata bahwa hati manusia itu, saya gini, amin, amin. Sambil masak nih saudara. Nanti saya jalan ke kamar, diikuti dari belakang. Karena itu di dalam kitab ini berkata begini. Amin, amin, amin. Gimana? Saya bilang, iya bagus, luar biasa. Saya masuk ke kamar mandi, diikuti, ke WC, diikuti. Jadi karena itu, jam 12 malam saudara, saya udah ngantuk sekali. Dia bilang, ternyata dari bahasa Ibrani, itu kata jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Itu begini. Saya lihat jam 00. Jadi saya bilang, aku tahu kamu lagi persiapan untuk khotbah. Tapi ini sudah jam 12 malam, saya sudah ngantuk, hati saya sudah tertutup. Jadi biar kau mau latihan khotbah apa, saya sudah tidak dengar, maaf ya. Tapi bagus juga Bapak Ibu, ketika dia akhirnya belajar firman Tuhan. Ya, dia cuma kelihatannya nyampeinnya sambil saya masak, sambil saya ngapa gitu, nonton YouTube dia di depan saya. Disadari atau tidak, saya tuh diberkati. Ternyata dari apa yang dia sampaikan, ya hari demi hari, saya takut nanti kalau Pak Michael sering-sering minta jadwalnya dia, nanti malah, aduh bukan apa-apa ya. Nanti saya tiap malam dia khotbah terus sampai jam 12 malam itu. Tapi satu hal yang saya dapat itu saudara, dia bilang gini, ternyata ya, ayat di Alkitab tuh semua ada ya. Sekarang ketika dia di jadwal khotbah, akhirnya kan mau tidak mau dia belajar Alkitab. Ya, saudara jangan tunggu di jadwal khotbah dulu ya, baru belajar Alkitab. Ketika dia belajar Alkitab, dia bilang menarik ya aku tuh baru tahu loh. Ternyata ada ayat yang bilang begini, ada ayat yang bilang begini. Saya bilang, hello, kemana aja loh? Dan banyak orang Kristen yang ternyata juga selama ini tuh enggak mengerti. Ternyata banyak firman Tuhan tuh yang begitu indah kalau kita gali, begitu dalam, begitu luar biasa. Saya aja kalau nemuin ayat tuh, ada ya firman Tuhan tuh berkata seperti itu. Nah suami saya tuh menjelaskan begini, kamu tahu nggak itu bahasa kata jagalah hati itu berasal dari kata Ibrani. Apa gitu ya dia ngomong kemarin tuh. Saya bilang saya ini selama khotbah saya jarang-jarang lihat kata Ibrani. Dia baru satu kali khotbah sudah buka kata Ibrani loh saudara. Itu hebat loh dia ya. Dia bilang dari kata apa gitu yang berarti itu mengawasi, menjaga seperti satpam. Satpam menjaga. Saudara tahu satpam itu kalau di perusahaan, di kantor atau di perumahan, kerjanya satpam itu 24 jam. Dia shift bergantian, dia tidak boleh lengah. Dia harus terus mengawasi, mencurigai siapa yang datang. Kalau ada orang datang ditanya mau kemana, butuhnya apa, bisa tinggal identitasnya enggak, nanti selesainya jam berapa, kepentingannya apa. Jadi itu bukan dia kepo, tapi memang itu tugasnya. Nah jadi suami saya bilang, kamu bayangkan ya, kata dalam Alkitab yang dipakai untuk jagalah hati, itu dipakai kata security. Dipakai kata seperti satpam menjaga. Betapa penting hati kita itu harus kita jaga ternyata menurut firman Tuhan. Itu enggak main-main loh. Cuma sayangnya banyak orang Kristen tidak mengerti akan hal ini.
Makanya kita itu hidupnya begitu-begitu saja, ya nasibnya begitu-begitu saja karena kita anggap remeh. Saudara, kalau kita itu beli perhiasan mahal, kita baca caranya menjaga, merawat, saudara beli mobil, saudara baca cara perawatannya, saudara beli handphone baru, pasti saudara langsung beli anti goresnya supaya kacanya tidak tergores. Saudara beli casing yang mahal supaya kalau handphone itu jatuh tidak pecah. Tapi betapa seringnya kita tuh lupa kasih anti gores di hati kita. Kita lupa kasih anti pecah di casing hati kita. Padahal yang lebih berharga itu dari semua barang berharga yang kita punya itu adalah apa? Hati. Karena Alkitab berkata, kenapa kamu harus menjaga hatimu seperti security yang menjaga sesuatu yang berharga? Karena dari sini terpancar kehidupan. Kalau kita nggak jaga hati kita, ya bukan kehidupan yang terpancar. Sebaliknya sesuatu yang lain. Nah, kita melihat Bapak Ibu, kenapa kita harus menguji hati kita? Mari kita lihat bersama, ketika Tuhan memilih Daud untuk menjadi orang yang menggantikan Saul. Alkitab berkata roh Allah telah mundur daripada Saul dan Tuhan mencari seorang yang akan dipilihnya menjadi raja. Di antara semua orang yang ada pada waktu itu, Tuhan tertuju matanya kepada Daud. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, kamu pergi ke rumahnya Isai. Dan di sana ada satu orang anak Isai yang akan aku urapi menjadi raja. Jadi saudara, pada waktu itu Samuel panggil Isai dan dia bilang, besok kamu datang ke upacara, ajak semua anak laki-lakimu untuk persiapkan mereka karena ada salah satu yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Malam itu Isai mempersiapkan anak-anaknya buat besok akan ketemu nabi besar yaitu Samuel. Dan ketika semua sudah dipersiapkan baju, saya itu membayangkan pasti Daud tuh tanya gini, Papa, aku besok pakai baju apa? Lalu Isai bilang, semua berangkat kecuali kamu. Kamu nggak ikut. Kenapa? Kamu nggak ada tampang jadi raja. Kamu nggak masuk hitungan. Kamu bukan prajurit, tapi kakak-kakakmu semua prajurit. Kamu besok tinggal di rumah. Kamu pergi ke padang gurun untuk menggembalakan kambing domba. Daud punya alasan nggak untuk sakit hati? Dia punya alasan nggak untuk hatinya itu tergores, bahkan bukan tergores, tahu itu luka, kepahitan, kecewa. Saya bayangkan kalau Daud zaman itu Gen Z zaman now, dia udah cari jembatan atau gedung bertingkat lalu lompat. Hati-hati loh, Gen Z zaman now itu banyak yang hatinya mudah tergores. Mereka lupa pasang anti gores dalam hati. Gen Z zaman now itu sedikit dimarahin orang tua udah dianggap dianiaya. Udah kayak dirinya tuh paling menderita sedunia ini. Baru ditegur sedikit, udah hatinya rapuh. Ya, makanya anak-anak saya, teman-temannya itu kalau saling telepon tuh begini. Gua mau curhat dong. Lu mau denger nggak gua curhat? Kemarin tahu nggak gua tuh ke psikolog tahu. Kata psikolognya gua nih stadium 4 loh. Jiwa gua tuh tertekan banget. Lalu temannya balas, lu stadium 4, gua 4,5 tahu. Mendekati gila. Ya, lu kenapa kayak gitu? Ya habis orang tua gue tuh ngomong. Mereka tuh bangga kalau mereka disebut depresi, tertekan, sakit jiwa. Kalau kita lihat Daud, dia punya alasan untuk memasukkan sesuatu kekecewaan dalam hatinya. Tapi Daud tidak izinkan itu. Kenapa Tuhan itu tertarik dengan Daud dan dia sangat mengangkat tinggi Daud? Saudara, karena Tuhan itu lihat hati Daud. Hai anak-anak muda, saya mau bilang hari ini, promosi itu datang dari Tuhan. Dan kalau hatimu berkenan di hadapan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil Tuhan angkat hidupmu, amin. Ketika, tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Ketika saatnya Samuel datang, lalu semua anak Isai disuruh berjalan. Pertama kali Eliab, kakak Daud yang tertua lewat, dia tinggi, besar, ganteng, saudara. Lalu dalam hati Samuel berkata, sesungguhnya di depanku berdiri orang yang akan diurapi Tuhan menjadi raja. Pada waktu Samuel berkata seperti itu, Tuhan berfirman kepada Samuel. Coba buka ayatnya, 1 Samuel, pasal 16 ayat yang ke-7, baca bersama 1, 2, 3.
Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Apa dikatakan? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati.